Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Fitri. Di sini, kakak dan teman-teman akan menjelaskan mengenai mata pelajaran IPA SMP kelas 7 tentang cahaya dan alat optik. Materi yang akan dipelajari adalah yang pertama mengenai cahaya. Yang kedua adalah pemantulan cahaya. Yang ketiga adalah tentang cermin. Yang keempat, sifat-sifat cermin. Yang kelima adalah alat optik. Apa yang anak-anak bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Mungkin ada yang teringat dengan lampu, bisa juga matahari. Apapun itu, pada dasarnya cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa ini, kita tidak mampu beraktivitas karena artinya akan sulit bagi kita untuk melihat sesuatu. Tetapi, cahaya itu sebenarnya apa sih? Mengapa cahaya dapat membantu melihat benda? Bagaimana proses melihat dengan bantuan cahaya? Yuk anak-anak, simak ulasan berikut semua ini. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat, dipantulkan, dibiaskan, dan mengalami peruraian warna tanpa perambatan massa. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini dapat melintasi ruang hampa, seperti apa yang dihasilkan matahari dan bintang sebelum akhirnya sampai ke bumi. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Mata kita sebagai indera penglihat menangkap cahaya yang mampu dari benda, sehingga kita dapat melihat semuanya. Benda yang dapat menghasilkan cahaya yang pertama ada lampu, matahari, bintang, senter, dan kunang-kunang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa saja sih sifat-sifat cahaya itu? Ya, yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contohnya apa yo? Ya, contohnya sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan bau. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pemantulannya sejajar. Contohnya yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin, jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pemantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, salah satu bentuk energi. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Pernah kan ngelihat pelangi? Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Tetapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna indah pelangi.
Selanjutnya, pemantulan cahaya. Proses atau peristiwa pengembalian arah rambat cahaya bila dalam perambatannya cahaya mengenai dinding pemantulan atau penghalang. Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur bisa dilihat, dan pemantulan baur atau pemantulan difus. Pemantulan teratur terjadi jika berkas sinar sejajar jatuh pada permukaan halus sehingga berkas sinar tersebut akan dipantulkan sejajar dan searah. Sedangkan pemantulan baur terjadi jika sinar sejajar jatuh pada permukaan yang kasar sehingga sinar tersebut akan dipantulkan ke segala arah dengan berkas sinar pantul yang menyebar. Hukum pemantulan Snellius. Berdasarkan hukum pemantulan Snellius, bahwa garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Yang terlihat seperti gambar, garis normal ini tertera pada angka 1. Kemudian adalah sudut datang atau I. Sudut datang atau I adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal. Perhatikan pada gambar, angka 2 menunjukkan pada sinar datang. Yang ketiga adalah sudut pantul atau R. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal. Oke, perhatikan pada gambar nomor 3, yaitu sinar pantul. Maka hukum pemantulan Snellius ini berlaku bahwa I sama dengan R, atau sinar datang sama dengan sinar pantul. Maka jika I ditambah R atau sudut datang ditambah sudut pantul akan membentuk suatu sudut 90 derajat. Hai adik-adik, di sini kakak akan melanjutkan penjelasan dari teman kakak sebelumnya. Namun sebelum itu, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Anissa Hamidah. Kakak berasal dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2019. Di sini, kakak akan menjelaskan dua materi, yaitu cermin dan sifat-sifat cermin. Adik-adik sekalian pasti udah tahu ya apa itu cermin, tapi apakah adik-adik semua tahu apa definisi cermin sebenarnya? Nah, definisi cermin sebenarnya adalah benda yang permukaannya dapat memantulkan seluruh cahaya yang diterimanya dan dapat membentuk bayangan. Cermin ini terbuat dari kaca yang pada bagian belakangnya dilapisi dengan perak amalgam atau perak yang dicampur dengan air raksa. Di sini ada 3 jenis cermin. Yang pertama ada cermin datar, yang kedua ada cermin cekung, dan yang ketiga ada cermin cembung. Sebenarnya apa sih perbedaan dari 3 jenis cermin ini? Baiklah, kakak akan menjelaskan sifat-sifat dari ketiga cermin tersebut. Yang pertama, ada cermin datar. Nah, cermin datar ini adalah cermin yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya di rumah adik-adik ada cermin dong. Nah, kenapa cermin ini disebut dengan cermin datar? Cermin ini disebut dengan cermin datar karena cermin ini memiliki permukaan yang datar. Nah, terus bagaimana sih dengan sifat-sifat cermin datar? Nah, apa saja sih sifat dari cermin datar? Sifat-sifat dari cermin datar ini yang pertama ada maya. Maya adalah bayangan benda yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar pantul yang seolah-olah berasal dari arah tersebut. Lalu yang kedua ada tegak. Maksud tegak di sini adalah bayangan benda sama tegak dengan benda aslinya. Lalu yang ketiga, ada jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terus yang keempat, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Nah, adik-adik, jenis cermin yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam atau cekung. Cermin cekung ini juga sering disebut dengan cermin konkav karena memiliki lengkung yang cekung. Lalu, apa saja penggunaan cermin cekung ini? Yang pertama,
cermin cekung digunakan pada bagian bawah mikroskop. Yang kedua, cermin cekung digunakan pada alat dokter gigi untuk memeriksa lubang gigi. Yang ketiga, digunakan sebagai reflektor pada lampu senter. Yang keempat, digunakan pada antena yang ada di parabola. Yang kelima, terletak di bagian depan sendok. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa sifat dari cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung disebut juga dengan cermin konvergen karena bersifat mengumpulkan berkas sinar. Yang kedua, cermin cekung memiliki nilai fokus yang positif karena sifatnya yang tadi, yaitu mengumpulkan berkas sinar. Yang ketiga, bayangan yang dipantulkan oleh cermin cekung ini dapat bersifat maya maupun nyata. Hal ini tergantung pada jarak dan letak benda yang ada di depan cermin tersebut. Lalu yang keempat, cermin cekung memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Jenis cermin terakhir yang akan kakak jelaskan adalah cermin cembung. Cermin cembung ini disebut juga dengan cermin konveks atau cermin yang memiliki lengkung yang cembung. Contoh dari kegunaan cermin cembung ini adalah yang pertama, cermin cembung digunakan pada spion kendaraan. Yang kedua, cermin cembung terdapat pada tikungan jalan. Yang ketiga, cermin cembung terletak di bagian belakang sendok. Lalu, bagaimana dengan sifat dari cermin cembung? Mari kakak jelaskan. Nah, adik-adik, cermin cembung memiliki 3 sifat. Yang pertama, cermin cembung disebut juga dengan cermin divergen, yang artinya bersifat menyebarkan berkas sinar. Yang kedua, cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif karena sifatnya yang menyebarkan cahaya dan titik fokusnya terletak di belakang cermin, sehingga nilai fokusnya menjadi negatif. Lalu yang terakhir, sifat bayangan yang dipantulkan oleh cermin cembung bersifat maya atau semu, tegak, dan diperkecil, yaitu ukuran bayangan yang dihasilkan lebih kecil daripada benda aslinya. Mungkin sekian dari kakak, dan untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kakak. Terima kasih. Kalian tentu familiar dengan mata. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana sih kerja mata pada manusia? Proses penglihatan mata manusia. Yang pertama, cahaya akan memantulkan objek, kemudian mengirimkannya dalam bentuk garis lurus menuju mata. Kemudian, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa akan membelokkan atau membiaskan cahaya dan difokuskan ke retina. Kemudian, fotoreseptor pada retina akan mengkonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik akan menuju otak. Kemudian, otak akan memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Perkenalkan, nama saya Made Desri, bisa dipanggil Made dan juga bisa dipanggil Desri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat optik pada kehidupan sehari-hari. Jadi, pantengin terus videonya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah kalian tahu apa sih itu alat optik? Jadi, alat optik ini adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin dalam pemanfaatannya. Jadi, apa aja sih alat optik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ikuti terus ya. Nah, yang pertama adalah teleskop. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu apa sih itu teleskop. Akan saya jelaskan. Teleskop adalah
sebuah alat bantu penglihatan untuk mengamati benda-benda yang jauh. Contohnya kayak bintang, bulan, meteor gitu. Nah, jadi kenapa sih teleskop itu tuh bisa melihat bintang, melihat bulan, meteor yang notabene-nya itu tuh kan jauh kan? Kenapa gitu? Jadi teleskop melihat benda-benda jauh itu karena teleskop itu dapat memperkuat cahaya dan juga dapat memperbesar bayangan sehingga benda-benda yang jauh itu tuh bisa terlihat lebih dekat dan juga lebih jelas. Oke. Teleskop ini tuh juga kayak hampir sama lah kayak teropong gitu. Nah, dan yang kedua adalah teropong. Teropong adalah alat untuk melihat benda-benda jauh letaknya. Kayak misalnya musuh di peperangan dan juga kapal yang ada di laut. Nah, teropong sama teleskop ini tuh hampir sama, cuman bedanya teleskop ini tuh bisa lihat yang jauh, yang di luar angkasa, sedangkan yang teropong ini tuh nggak bisa. Teropong ini tuh hanya bisa yang dapat dijangkau aja gitu, yang ada di sekitar, tapi yang jauh, tapi yang bisa dijangkau gitu. Kalau teleskop kan udah jauh banget penglihatannya kan. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah kamera. Nah, pasti teman-teman sekalian udah tahu apa fungsi kamera dan apa itu kamera. Jadi, kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau foto. Gitu. Pasti teman-teman udah tahu lah ya, udah sangat familiar dengan apa itu kamera, kan? Jadi lanjut. Nah, yang keempat adalah loop. Loop adalah alat optik yang terdiri dari lensa cembung, yang mana dapat digunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas dan juga lebih besar. Nah, loop ini tuh adalah kaca pembesar. Kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini tuh bisa melihat tulisan-tulisan yang kecil yang nggak bisa dibaca. Terus untuk melihat benang jarum apa kayak gimana gitu. Itulah gunanya kaca pembesar, untuk memperbesar objek lah pokoknya. Nah, lanjut. Dan yang kelima adalah mikroskop. Jadi mikroskop ini adalah alat untuk melihat objek yang kecil, sama seperti loop, cuma bedanya mikroskop ini tuh melihat objek yang nano gitu. Yang nano, yang kecil, yang ukurannya nano gitu, yang kecil banget. Jadi dia bisa terlihat kalau menggunakan. Sama kayak loop atau kaca pembesar, bedanya mikroskop ini tuh mempunyai lensa okuler dan juga lensa objektif, yang mana lensa objektifnya itu bisa diganti-ganti gitu, bisa diubah, bisa diputar gitu. Dan juga mikroskop ini tuh dapat melihat mikroorganisme, jaringan, tumbuhan dan hewan, dan juga bakteri hingga virus gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman sekalian bisa paham dan mengerti apa aja itu alat optik dan nggak salah dalam penggunaannya. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri materi pelajaran hari ini, ayo kita simak video mengenai mekanisme cara kerja pada mata manusia berikut ini. Let's go! Mata pada manusia. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk serta menghasilkan gambar yang kontinu yang segera dihantarkan pada otak.
Mata terdiri atas sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan yang berfungsi memberi nutrisi ke retina. Sedangkan kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Fungsinya sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kemudian pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Lensa merupakan bagian mata yang berfungsi membentuk sebuah gambar yang kemudian diteruskan untuk diterima oleh retina. Anterior chamber atau bilik mata terletak di belakang kornea mata, di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Bagaimana mata kita dapat melihat suatu benda? Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls, kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan, sehingga mata melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf dan retina dikirim melalui syaraf optik ke pusat syaraf penglihatan di otak, kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Oke, cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.